Pacitan, Indonesia. Pacitan, sebuah kabupaten di ujung barat daya Jawa Timur, tak hanya dikenal dengan keindahan pantainya, tetapi juga menyimpan pesona menakjubkan di bawah permukaan buminya. Ratusan gua tersebar di wilayah ini, menawarkan lorong-lorong gelap penuh misteri dan keindahan stalaktit-stalagmit yang memukau. Namun, di balik keindahan tersebut, tersimpan pula kisah-kisah kelam dan fenomena tak terduga, seperti yang dialami oleh Mas Aziz, seorang pemandu wisata goa berpengalaman di Pacitan. Mas Aziz, yang telah mengabdikan diri selama 7 tahun dalam dunia speleologi ilmu tentang goa, merupakan bagian dari komunitas Pacitan Speleologi Society PSS dan berafiliasi dengan Dinas Pariwisata setempat. Selain memandu wisatawan, ia juga sering mendampingi mahasiswa pecinta alam Mapala dalam kegiatan eksplorasi gua. Salah satu gua terkenal di Pacitan adalah Gua Gongjaran, yang membentang sepanjang hampir 18 km, menjadikannya salah satu gua terpanjang di Asia Tenggara. Evakuasi jenazah di Luwung Gotong, sebuah peristiwa yang mengubah segala. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, Mas Aziz mengalami sebuah peristiwa yang mengubah pandangannya tentang hal-hal di luar nalar. Ia terlibat dalam evakuasi jenazah di Luwung Gotong, sebuah goa vertikal dengan kedalaman -72 meter. Lokasi ini sendiri dikenal angker dan diyakini sebagai tempat eksekusi korban TKI di masa lalu. Kisah bermula sekitar pukul 11.30 siang, saat Mas Aziz dihubungi oleh seorang warga desa Jerubang yang melaporkan hilangnya salah satu warganya. Meskipun awalnya Mas Aziz mengira akan memandu ke Goa Gongjaran, nada serius dari penelepon menyadarkannya bahwa ini adalah situasi darurat. Warga yang hilang tersebut telah dicari ke berbagai tempat, termasuk hutan dan gunung, namun tak kunjung ditemukan. Bahkan, seorang sesepuh desa mengatakan belum ada petunjuk tentang keberadaan orang tersebut. Mas Aziz bersama 3 rekannya, Mas Karwil, Mas Andi, dan Mas Frista, segera meluncur ke lokasi. Mereka menyusuri beberapa gua dangkal di sekitar desa Jerubang. Namun nihil, hati kecil Mas Aziz terusik oleh Luwung Gotong, gua yang sebenarnya ia hindari karena pengalaman sebelumnya. Trauma masa lalu, penemuan tulang belulang manusia. Sebelum insiden evakuasi ini, pada awal tahun 2020, Mas Aziz pernah menelusuri Luwung Gotong dan menemukan tulang belulang manusia di dasar gua. Awalnya ia mengira itu tulang hewan. Namun setelah menelusuri lorong vertikal lebih dalam, ia menemukan tengkorak manusia yang berserakan. Mas Aziz memperkirakan ada sekitar 5 hingga 10 tengkorak, bercampur dengan lumut dan lumpur, menunjukkan bahwa penemuan itu sudah sangat lama. Informasi dari masyarakat sekitar menyebutkan bahwa Luwung Gotong memang digunakan sebagai tempat eksekusi korban PKI pada zaman dahulu. Pengalaman inilah yang membuatnya trauma dan enggan kembali ke gua tersebut. Menurunnya oksigen dan fenomena tak masuk akal kembali ke misi penyelamatan. Mas Aziz harus menuruni Luwung Gotong meskipun talinya hanya sepanjang 40 meter, tidak cukup untuk kedalaman 72 meter. Ia turun dengan hati-hati, memasang ancol dan descender. Setelah mencapai kedalaman 40 meter, dia harus naik kembali untuk menunggu tali cadangan yang dibawa rekannya. Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Saat tali sudah cukup, hanya Mas Aziz yang berani dan mampu turun ke dasar goa. Kondisi goa yang vertikal seperti sumur raksasa dengan diameter sekitar 12 meter dan batuan yang sangat curam, ditambah tipisnya kadar oksigen di kedalaman, membuat tugas ini sangat berisiko. Para Cafar penelusur gua menyebut fenomena ini sebagai hiperventilasi yang dapat berakibat fatal. Setelah menempuh perjalanan turun sekitar 30 menit, Mas Aziz tiba di dasar gua. Anehnya, ia tidak menemukan jenazah yang dicari Delega. Ia naik kembali. Namun, saat ia sudah berada di atas, anak korban meminta Mas Aziz untuk turun lagi dan mendokumentasikan bahwa ayah mereka tidak ada di dasar gua. Guna menenangkan kekhawatiran keluarga. Meskipun lelah dan hari mulai gelap, Mas Aziz akhirnya memutuskan untuk turun kembali. Saat ia turun sekitar 3 meter dari dasar goa, ia terkejut bukan main. Jenazah yang dicari ternyata sudah berada di dasar goa, dalam posisi tengkurap dengan kaki patah dan organ dalam keluar. Padahal, pada penelusuran sebelumnya, Mas Aziz memastikan tidak ada jenazah di sana. Kejanggalan ini membuat Mas Aziz tak habis pikir. Mengingat ia hanya berselisih waktu 2 jam dan telah mengelilingi area yang sama. Teror di kedalaman gua, penampakan makhluk halus. Dengan perasaan campur aduk, Mas Aziz mulai naik. Saat ia berada sekitar 12-13 meter dari dasar gua, di tengah kegelapan total,
ia merasakan keinginan aneh untuk melihat ke bawah dengan senter kepala yang menyala. Ia melihat ke dasar goa. Apa yang ia saksikan sungguh mencengangkan. Dasar goa dipenuhi oleh banyak orang berwajah pucat dengan pakaian lusuh berwarna coklat, menatap tajam ke arahnya. Mereka tampak seperti penduduk pedesaan yang kumuh, memenuhi seluruh lorong goa dengan diameter sekitar 12 meter. Di jenazah yang tadi ia temukan, tertutup oleh kerumunan tersebut. Meskipun Mas Aziz adalah seorang yang rasional dan tidak percaya pada hal-hal mistis, penampakan ini membuatnya berteriak histeris dan mempercepat naiknya. Teman-temannya di atas yang mendengar teriakannya segera menariknya keluar, dalam kondisi syok dan tidak bisa berkata-kata. Mas Aziz akhirnya ditarik menjauh dari kerumunan warga dan dibawa ke rumah terdekat. Setelah tenang, ia menceritakan apa yang ia alami, proses evakuasi, dan dugaan penyebab kematian. Pihak desa kemudian menghubungi BPBD dan tim SAIL untuk mengevakuasi jenazah. Sekitar pukul 11 malam, tim rescue tiba. Mas Aziz harus memasang jalur tali tambahan untuk tim BPBD dan satu rekannya, Mas Joko, 2 orang turun ke bawah untuk mengevakuasi jenazah. Namun, kejadian tak terduga kembali terjadi. Sekitar pukul 11.30 malam, sebuah batu sebesar helm tiba-tiba jatuh dari bibir goa, mengagetkan semua orang. Beruntungnya, tim di bawah berhasil menghindar, meskipun serpihan batu mengenai lengan Mas Arif dari BPBD hingga berdarah. Proses evakuasi jenazah yang dimasukkan ke dalam kantong juga tidak mudah. Karena tersangkut di dinding gua, Mas Aziz harus menarik tali agar jenazah tidak mengenai dinding. Setelah hampir 1 jam, jenazah akhirnya berhasil dievakuasi ke atas. Evakuasi baru dinyatakan selesai pukul 12 malam lebih. Pihak keluarga, meskipun awalnya ingin jenazah diotopsi, akhirnya menerima dengan ikhlas dan jenazah segera dikebumikan malam itu juga. Menurut indikasi masyarakat, korban meninggal karena bunuh diri dengan melompat ke dasar goa. Ada dugaan bahwa korban memiliki riwayat mencoba mengakhiri hidupnya di tempat berbeda, seperti tebing atau gunung. Hal yang lebih mengejutkan, ayah korban juga meninggal dengan cara yang sama, yaitu menggantung diri di pohon dekat goa tersebut. Mas Aziz menyadari bahwa ada semacam kutukan atau ikatan spiritual yang mungkin melatari peristiwa ini. Pengalaman ini membuat Mas Aziz vakum dari kegiatan penelusuran goa selama hampir setengah tahun. Ia menyadari bahwa ada hal-hal di luar nalar yang memang ada, meskipun sebelumnya ia tidak percaya fenomena aneh lainnya di Goa Pacitan selain insiden di Luwung Gotong. Mas Aziz juga menceritakan beberapa kejadian aneh lainnya. Pusaka berpindah di Luwung Tate. Pada 8 Maret, Mas Aziz mendampingi Mapala Silvagamau GM di Luwung Tate, goa yang disakralkan dan dikenal angker karena pernah menjadi tempat bunuh diri seorang wanita bernama Mbak Taten saat ia turun terakhir. Dia menemukan sebuah benda pusaka berbentuk keris atau tombak tertancap di batu. Padahal teman-temannya yang turun lebih dulu tidak melihatnya. Ia mendokumentasikan penemuan itu, namun tidak berani menyentuhnya. Anehnya, saat Mas Aziz kembali ke goa itu di lain waktu dengan mapala berbeda, pusaka tersebut tidak ada di tempat yang sama, melainkan berpindah ke 2 pit ceruk selanjutnya dengan jarak yang jauh. Foto hilang di Goa Jomblan. Pada tahun 2020, saat Mas Aziz menjelajahi Goa Jomblan, goa yang dianggap sebagai pusat makhluk halus di Desa Ngandirejan, ia mencoba mendokumentasikan keindahan ornamen goa, namun setiap kali ia pulang, foto-foto yang ia ambil di dalam goa selalu hilang atau menjadi hitam. Bahkan, saat ia kembali dengan teman dan menggunakan 2 handphone berbeda, foto-foto yang sudah terekam di dalam goa juga menghilang setelah mereka keluar dari mulut goa. Setelah berkonsultasi dengan sesepuh desa, Mas Aziz menyadari bahwa goa tersebut memang tidak boleh dikunjungi karena masih disakralkan dan keberadaannya tidak ingin dipublikasikan. Menggelorakan wisata goa dan mengambil hikmah, Mas Aziz berharap kisah-kisah ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bahwa goa bukan sekadar lorong gelap, melainkan juga menyimpan sejarah dan misteri yang belum terungkap. Ia percaya bahwa setiap pengalaman, termasuk yang di luar nalar sekalipun, mengandung hikmah yang dapat diambil. Dengan total ratusan goa yang telah dijelajahi dan masih banyak yang belum terekspos, Mas Aziz terus bersemangat untuk memperkenalkan keindahan dan keunikan goa-goa di Pacitan. Apakah Anda tertarik untuk menjelajahi keindahan bawah tanah Pacitan dan mungkin menemukan misteri-misteri lainnya? Mari bersama-sama mengelorakan wisata goa di Indonesia, khususnya Pacitan,
dan belajar dari setiap pengalaman yang ditawarkan alam.